Aku tipikalnya mungkin bisa dibilang individual. Kayak even aku lagi syuting, aku tuh ngerasa bahwa aku nggak perlu harus selalu bergaul tiap saat. Apa yang menjadi titik balik kalau gitu? Kan awalnya kan di Balikpapan, terus pernah hidup Di susah. Banjarmasin. Di Banjarmasin, terus hidup susah. Terus apa trigger yang akhirnya membuat hidup kamu berubah? Dan akhirnya kok bisa ke entertainment? Kayaknya tuh gara-gara dari kecil, aku tuh emang anaknya udah centil Kak. Oh iya. Jadi ini lucu banget. Aku tuh waktu umur 4 tahun, 5 tahun, itu tuh centil, suka ngaca, suka modeling-modeling sendiri, selalu ikut lomba Kartini. Pokoknya tipikal cewek, anak kecil centil, suka dandan gitu aku tuh. Nah mama tuh ngelihat potensi itu dari sedini mungkin. Dan dia tuh emang dari dulu selalu yang kayak bilang ke anaknya, lakukan apapun yang hati kamu inginkan. Selama itu baik, pasti mama dukung. Nah karena mama ngeliat kayak ini anak suka modeling gitu-gitu, dengan uang pas-pasan yang mamaku miliki, dia anterin aku untuk coba les modeling. Nah dari les modeling ini, aku udah ngerti basic-basic, setidaknya aku udah ngerti lah, oh half gimana perputaran half ini segala macam. Pose udah ngerti, jalan udah ngerti. Akhirnya habis itu mama yang kayak, kamu mau ikut lomba nggak? Ada lomba loh. Terus aku kayak mau. Nah akhirnya tuh dari situ aku sama mamaku berdua. Mama nganterin aku lomba ke mall. Dari yang hadiahnya waktu itu rice cooker kayak gitu-gitu kan zaman dulu kan. Rice cooker, setrikaan. Magic jar gitu. Iya, jadi itu semua dibawa pulang tuh setiap kali menang gitu. Nah one day waktu aku di Kalimantan, tiba-tiba tuh ada agensi iklan yang nelpon kayak mau nggak coba casting iklan. Terus mama aku tuh yang kayak mikir ini bener apa penipuan ya kan. Kan namanya juga kita dari kampung ya, kita juga nggak tahu nih apaan sih nih tiba-tiba. Pergilah kita ke Jakarta, kita ikut lagi tuh kayak lomba-lomba fashion show itu. Ternyata juri dari yang lomba fashion show ini tuh istrinya tuh adalah agensi iklan. Aku masih ingat banget agensi iklan tuh namanya agensi Marina. Nah dari situ kita casting pertama kali tuh dibawa sama dia, coba ikut casting. Ceritanya waktu casting pertama tuh langsung keterima. Terus kayak mamaku kayak kaget itu, langsung keterima ya anak saya gitu. Nah dari situlah akhirnya kita nekunin buat kayak yaudah kita terus pergi casting. Tapi sambil sekolah, waktu aku masih SD kelas 3 berarti waktu awal mulai casting. Nah dari situ tiba-tiba ketemu yang kayak misalnya ada casting buat film nih. Abis itu aku casting, oh aku keterima jadi masa kecilnya Chelsea Olivia waktu itu umur 10 tahun. Nah setelah itu pun ini sepanjang aku ceritain ini kita belum punya kendaraan ya. Jadi proses casting ini kita masih ya udah naik angkutan umum aja berdua sama mama. Kadang-kadang kita naik ojek. Naik ojek itu namanya Pak Ali, itu aku ingat ojeknya. Masih ingat? Masih ingat. Langganan. Dia udah hafal. Soalnya abis aku udah sering naik ojek, udah mulai kumpul duit, mama beli motor nih, beli motor bekas. Nah beli motor bekas ini terus pakailah untuk nganterin aku ke lokasi, untuk aku ke lokasi syuting atau aku pergi casting. Kecelakaan motor, mamaku tuh jatuh. Ada aku di belakang, cuma untungnya aku gak apa-apa. Cuma mamaku tuh jadi ya tulang keringnya amblas, engselnya lepas. Pokoknya gak bisa jalan dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan di saat momen itu pun aku tetap pergi casting. Tapi aku cuma sama Pak Ojek ini, Pak Ali, berdua kita. Karena Pak Ali ini udah yang kayak baik banget gitu sama aku. Kita berdua tuh kemana-mana dianterin casting. Jadi aku tuh pergi datang casting dengan badan kecil aku, daftar sendiri, nunggu duduk gitu. Habis itu masuk ke ruangan, iya halo saya Natasha Yulana umur 9 tahun terus pulang lagi kayak gitu aja. Maksudnya sepanjang mama masih harus recovery kan, karena emang bener-bener gak bisa kendarain motor. Dan itu tuh berat, aku tahu tuh berat banget buat mama untuk ngelepas anaknya yang masih kecil pergi casting sendirian. Tapi karena anaknya yang kayak enggak kok aku bisa tenang, aku bisa, aku ini. Akhirnya karena ada Pak Ali yang baik juga, pergilah nih. Pergi berdua sama Pak Ali tuh berdua, udah kayak bapak sama anak. Casting ke sana, casting ke sini, ke Jakarta Selatan kan. Zaman dulu casting selalu, rumahku sedangkan di Jakarta Barat gitu. Terus udah kayak gitu, ngalamin yang kayak bisa sebulan casting 10 iklan, gak ada yang keterima satupun. 10 iklan gagal semua. Akhirnya tuh sampai di titik-titik yang kayak, ternyata tuh casting iklan susah ya, karena zaman dulu kita harus casting. Gak ada yang Instagram, gak ada yang kayak gitu-gitu kan. Terus lewat casting kan prosesnya banyak banget tuh. Belum lewatin screen test, nominasi, workshop, buat sampai syuting tuh panjang banget. Sampai kayak setiap kali nominasi tuh deg-degannya minta ampun nih keterima gak ya. Nah akhirnya di usia aku umur 11-12, itu tuh aku nyoba main FTV waktu itu masih, MNC tuh masih TPI namanya. Kisah fantasi anak yang peran utamanya semua anak-anak. Dan jadi kayak legenda-legenda gitu loh, yang tiba-tiba jadi Ranti Sang Putri Naga, yang kayak gitu-gitu.
Lucu banget. Terus itu aku kelas 5 SD aku inget banget. Mama aku yang kayak kita cuma ngambil 10 judul. Habis itu kita nggak dilanjutin karena mama kasihan ngeliat waktu itu kan zaman dulu syuting pulang jam 4 pagi dan aku harus sekolah jam setengah 7 kan. Jadi kayak nggak tega lah intinya. Setelah itu aku vakum bentar cuma iklan doang. Di SMP kelas 3 ini mungkin bisa dibilang titik balik aku di entertain ya. Aku tuh casting sinetron. Selama ini aku pernah casting sinetron tapi gak pernah keterima dan gak pernah di calling. Aku casting sinetron di PH Sinemart. Itu casting pertama aku di Sinemart dan langsung kepilih. Wow. Jadi di momen Pak Leo Sutanto itu produsernya waktu itu ngeliat aku, dia langsung kayak bilang udah dia aja. Terus aku kayak akhirnya ya keterima, karena kan dulu kayak masih diangan-angan kayak bisa gak ya main sinetron, kayaknya gak mungkin lah. Dan langsung jadi peran utama antagonis. Jadi 4 judul awal tuh aku antagonis. Suatu hari aku tuh bilang ke Pak Leo kayak, Pi aku pengen dapat peran, aku panggilnya kan Papi kan, aku pengen banget dapat peran protagonis, kasih aku kesempatan dong. Walaupun aku tahu nih gamblingnya adalah kalau antagonis minta ke protagonis, sekali sinetron yang gak booming udah kayak gak kepake lagi tuh jadi protagonis. Karena kan udah konsisten, udah nyantol di mata penonton kan udah taunya antagonis. Itu sinetron anak jalanan. Nah di sinetron itulah akhirnya aku tuh screen test. Walaupun saat itu aku syuting sama mantan aku, tapi aku tetap screen test. Nah abis aku screen test, aku keterima. Itulah momen dimana tiba-tiba gak disangka sinetron pertama aku yang jadi protagonis ini itu booming, meledak. Tiba-tiba aja tuh. Jadi sepanjang itu booming beberapa tahun itu aku masih naik mobil Xenia. Jadi masih, waktu itu kan aku step by step kan dari punya motor, beli mobil Visto, tapi Vistonya Visto bekas. Udah Visto bekas udah bisa kejual, beli mobil Xenia. Akhirnya aku naik mobil Xenia dan itu tuh udah posisinya udah booming banget, udah setiap hari yang kayak ada acara RCTI kita harus ngisi acara segala. Aku masih naik mobil Xenia aja tuh, Xenia putih itu. Terus Xenia udah berapa kali kecelakaan, dibenerin lagi, diketok magic, udah dibenerin lagi. Jadi kayak oke. Dan dari situlah kayak yang aku rasain, mamaku tuh yang kayak bersikeras bilang ke aku, jangan karena aku terkenal, aku harus merubah semuanya seketika. Karena terkenal ini kan kamu lagi diangkat derajatnya sama Tuhan kan. Tapi kan tidak merubah diri kamu tetap Natasha Wilona. Makanya mamaku yang ngajarin aku buat kayak tetap harus, maksudnya jangan malu, apa masalahnya pakai mobil Xenia, mau orang udah kenal. Apa masalahnya seorang Natasha Wilona misalnya cuma pakai baju 300.000. Ternyata dari situ lagi aku ngeliat mamaku, wow mamaku tuh even udah jadi ibu artis pun, aku beliin hadiah mahal bisa marah. Karena bagi dia tuh, ini kan kerja keras kamu, dari keringat kamu, kurang tidur kamu, mama gak mau. Aku beliin hadiah yang kayak bagi aku nih mungkin gak mahal banget, coba berapa juta. Cuma kan kayak namanya anak pengen bahagiain orang tua ya. Terus udah malah dia bilang ngapain sih, mama gak suka, alasannya gak suka. Tapi intinya dia gak mau uang itu kepake buat hal-hal yang bagi dia mama gak butuh. Nah dari situlah mungkin bisa dibilang aku ngerasa perubahan hidup aku memang tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba banget nih diangkat sama Tuhan saat di project ini. Tapi tetap aku gak berubahnya tuh karena mamaku tetap tidak berubah, tetap begitu aja. Dan proses menuju ke sananya itu mungkin terlihatnya tiba-tiba, tapi kan sebenarnya karena banyak hal yang sudah kamu persiapkan kan. Karena aku gak suka cerita kak, sebenarnya kayaknya aku cerita, mungkin cerita ketiga kali lah. Pertama aku pernah sekali di YouTube channel aku paksa mamaku buat ayo mah bikin dong berdua. Mamaku kan gak mau bikin yang aneh-aneh, akhirnya bikin cuma tentang kisah perjalanan hidup kita. Sama kayak berikutnya di podcast kayak di sini deh aku ngomong. Thank you for telling your story. Karena menurut saya banyak orang yang nggak akan tahu sedetail itu bahwa banyak yang nggak tahu. Ya sampai harus bahkan mama sampai kecelakaan aja kamu masih tetap pergi gitu kan, mama masih tetap mensupport. Dan yang paling menurut saya yang paling amazing adalah ya mama tetap selalu mengingatkan karena di saat karir kan, pertama nggak mengeluh di saat susah, tapi yang kedua ya nggak sombong di saat udah berhasil, nggak angkuh gitu di saat udah lebih baik kehidupannya gitu. Dan itu luar biasa sih. Berarti itu yang nggak berubah dari seorang Natasha Wilona. Tapi apa yang berubah? Karena saya yakin pasti berubah juga dong. Mungkin yang berubahnya tuh lebih ke karakter dan sifat ya. Dulu aku mungkin karena masih anak muda, masih kecil, masih belum terlalu dewasa, aku tuh lebih cuek dengan sekitar. Aku cuma fokus ke diri aku sendiri yang kayak bagaimana cara mengimprove diri, bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara berakting lebih maksimal, lebih totalitas. Terus makin kesini aku ngerasa, oh ternyata tuh hidup tuh tidak sendirian. Nah itu yang aku mungkin mulai pelan-pelan belajar kayak, oh
aku butuh pasangan. Oh iya, aku butuh temen-temen. Aku butuh circle juga. Aku butuh networking. Nah, dari situ makanya aku ngerasa sih itu yang paling banyak berubah. Kayak dulu tuh aku tipikalnya mungkin bisa dibilang individual. Kayak even aku lagi syuting, aku tuh ngerasa bahwa aku nggak perlu harus selalu bergaul tiap saat. Yang penting selesai aku take, aku tidur istirahat, aku bangun, aku kerjain PR, aku belajar, habis itu aku pergi ke set, take lagi, balik, aku belajar lagi, habis itu mungkin aku nonton sesuatu buat aku refreshing, habis itu aku tidur lagi, begitu terus, on repeat. Yang mungkin akhirnya beberapa orang suka mikirnya kayak, kok dia pendiam banget sih, kok dia penyendiri banget sih. Tapi sebenarnya bukan banget, tapi kan aku individualis aja yang kayak, aku harus fokus dengan hidup aku nih. Kan apalagi waktu terbatas kan. Waktu terbatas, tapi kan gak semua orang bisa menerima itu kan. Dan itu yang aku mempelajari kayak, oh iya benar. Orang kadang-kadang kan gak mau tahu apa yang kamu alami. Tapi ya mungkin gak ada salahnya juga sih, be nice to everyone. Dan kadang-kadang emang basa-basi itu diperlukan. Jadi ya dari situ aku kayak belajar, oke, berarti aku harus berubah pelan-pelan. Itu sih yang paling berasa di aku. Itu setuju sih. Mungkin sometimes kadang-kadang hal yang mungkin bagi kita itu kecil atau biasa, tapi di mata mereka itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa kan. Maksudnya ketika kamu menyapa mereka, atau kamu berikan senyuman, atau ketika kamu bahkan ingat aja dengan nama mereka, bagi mereka itu juga kayak wow, berarti, it means a lot juga for them.